wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta dosen penguji PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sofyan Abdul Wahab. Saya adalah seorang guru PAI di SMK YABP Garut, Kecamatan Bungkulang, Kabupaten Garut, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 2024 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2024 yang akan dilaksanakan di kelas 10 SMK YABP Garut dengan materi berbuat baik kepada orang tua. Berikut adalah praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan supaya lebih barokah dalam pembelajaran kita, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk sikap berat. Mengingatkan kita belajar supaya berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, doa masing-masing dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu ada yang tidak hadir pada kesempatan pada hari ini. Siapa yang absen? Ucok lah. Ucap, kenapa Ucap? Sakit ini. Sakit. Yang lainnya hadir ya. Dan selanjutnya sebelum pembelajaran kita lanjutkan supaya lebih semangat untuk Siap. serta Bisa. serta Bisa. serta Bisa. YABP. Jaya, jaya, jaya. Selanjutnya dalam pembelajaran kali ini dengan judul materi adalah berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana pentingnya kita sebagai anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Kira-kira menurut kalian apa hukumnya berbuat baik kepada orang tua? Wajib. Jadi berbuat baik kepada orang tua hukumnya adalah wajib. Dan kita sebagai anak itu wajib menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian jika orang tua kita pernah melakukan kesalahan atau tidak memenuhi ekspektasi kita, apakah kita tetap wajib untuk berbuat baik? Misalkan kita mempunyai keinginan kepada orang tua, namun orang tua tidak bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, seandainya terjadi seperti itu, apakah kita sebagai anak masih tetap wajib untuk berbuat baik kepada orang tua? Kenapa wajib? Kan orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, atau orang tua tidak bisa memenuhi keinginan kita. Kenapa kita harus tetap wajib berbuat baik kepada orang tua? Iya. Nah, ya bagaimanapun orang tua adalah tetap sebagai orang tua, dan kita sebagai anak itu tetap wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kalian bisa mampu menjelaskan dari Al-Quran nanti yang berhubungan dengan berbuat baik kepada orang tua. Antaranya adalah surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kemudian model pembelajaran yang akan kita laksanakan
dilaksanakan dengan diskusi dan bisa mempresentasikan apa hasil dari diskusi tersebut. Bapak akan menjelaskan penjelasan singkat tentang kisah Alqamah yang sesuai tuntunan dengan materi kalian. Kisah Alqamah adalah kisah tentang seorang sahabat Rasulullah SAW yang taat beribadah, namun kesulitan mengucapkan syahadat saat sakaratul maut karena sikap buruknya kepada ibunya. Mari kita sejenak menyaksikan video kisah tentang Alqamah. Silakan kalian saksikan tahun ini. Ini adalah kisah nyata di zaman Rasulullah SAW. Seorang kisah Alqamah, sahabat Nabi yang ketika meninggalnya dia itu sangat susah, sulit mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian ini ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Silakan kalian berdiskusi tentang masalah apa yang kalian lihat dari video tersebut. Menurut kalian, setelah kita melihat video tadi, apa kira-kira yang kalian lihat dari video tersebut? Ada yang menjawab? Silakan. Ayo, silakan. Ya, Alqamah seorang sahabat Nabi yang sulit sahabat yang meninggal, namun sulit mengucapkan kalimat syahadat ketika sakaratul maut. Apa sih penyebabnya? Silakan. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil untuk dijadikan manfaat dalam kehidupan nyata? Silakan, yang menjawab. Supaya terus berbuat baik kepada orang tua. Jadi kita sebagai anak dengan melihat video pembelajaran tadi, contoh tadi, sehingga kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita melakukan hal-hal, suatu perbuatan yang melanggar agama, sebagaimana contoh yang ada dalam video tadi. Materi pada kali ini makna dan hikmah birrul walidain. Makna birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berarti memberikan penghormatan, kasih sayang, dan perhatian penuh kepada mereka dalam segala keadaan, baik saat mereka sehat maupun sakit, saat mereka kaya maupun miskin. Contoh berbuat baik kepada kedua orang tua, berbicara dengan lemah lembut, sopan santun kepada kedua orang tua. Kemudian membantu pekerjaan mereka tanpa diminta. Kemudian mendoakan mereka baik saat masih hidup maupun setelah. Itu contoh kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekarang kita pembagian kelompok. Ini adalah kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, dan yang sebelah situ itu kelompok 3. Nanti yang akan setelah kita diskusi bersama, hasilnya nanti kalian akan mempresentasikan perwakilan daripada hasil diskusi kalian. Sekarang tugas kalian adalah dalam diskusi, yaitu yang pertama adalah membaca dan memahami. Bacalah ayat Al-Quran berikut ini. Silakan nanti dibuka ayat Al-Qurannya, surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian surat Luqman ayat 14 sampai ayat 15. Kalian baca, kalian pahami, tinggal
berdiskusikan dengan kelompok kalian, berdiskusi dan mempresentasikan. Yang pertama pertanyaannya, apa pesan utama yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut? Jadi pesan utama dari ayat Al-Isra ayat 32 dan sampai 34, dan juga pesan utama ayat surat Luqman ayat 14 sampai 15. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menerapkan pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua kelompok yang mempresentasikan perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Silakan. Waktunya 5 menit. Akan berdiskusi terlebih dahulu. Berdiskusi nanti ada yang mempresentasikan. Oke, di depan sini ya. Oke, siap. Selesai waktunya. Sekarang silakan untuk kelompok 1 yang mau mempresentasikan, silakan berdiri di depan untuk mempresentasikan. Silakan di sini berdiri. Menghadap ke sana. Ya, silakan. Silakan dibaca hasil diskusinya. Silakan. Dari hasil diskusi kami semua dari kelompok kami, yang pertama, pesan utama, Allah memerintahkan manusia untuk menyembahnya dan berbuat baik kepada orang tua. Jangan berkata kasar seperti kepada mereka, tetapi ucapkan kata-kata yang baik. Perlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, terutama saat mereka telah lanjut usia, dan doakan mereka dengan tulus agar dirahmati Allah. Maknanya, ayat ini menekankan pentingnya menghormati, bersikap lembut, dan mendoakan kebaikan untuk orang tua sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Tugas yang kedua, surat Luqman ayat 14 sampai 15. Pesan utama, Allah mengingatkan manusia akan perjuangan seorang ibu yang mengandung dan menyusui anaknya dengan penuh kesulitan. Berterima kasih kepada Allah dan orang tua. Namun jika mereka memaksamu untuk menyekutukan Allah, jangan patuhi, tetap perlakukan mereka dengan baik. Maknanya, ayat ini menegaskan kewajiban anak untuk bersyukur dan menghormati orang tua tanpa melanggar ketaatan kepada Allah. Dari kelompok kuat, silakan. Siapa yang mewakili mempresentasikan diskusinya? Silakan berdiri di depan. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 dari ketua mewakili mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu cara menerapkan pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menunjukkan rasa hormat, berbicara kepada orang tua dengan lembut, menggunakan kata-kata sopan dan tidak membantah dengan nada tinggi. Yang kedua, membantu orang tua, membantu pekerjaan rumah tangga, menemani mereka saat membutuhkan atau mendukung kebutuhan mereka. Yang ketiga, mendoakan orang tua, senantiasa mendoakan agar orang tua diberi kesehatan, keberkahan, dan ampunan oleh Allah. Keempat, berterima kasih, selalu mengucapkan terima kasih atas pengorbanan mereka, baik secara lisan maupun dengan tindakan. Yang kelima, menjaga hubungan yang baik, meski berbeda pendapat, tetaplah bersikap baik, tidak menyakitkan hati mereka, dan mencoba mencari solusi bersama. Yang keenam, mengutamakan kebaikan mereka, mendahulukan keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan syariat, seperti memenuhi permintaan yang baik atau mengunjungi mereka secara rutin. Ya, gimana? Nah,
diskusi kalian, yang mana perwakilan kelompok sudah mendiskusikan, kemudian juga mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Sudah itu berakhir. Sekarang kita akan menunjuk kepada evaluasi atau latihan. Menjelaskan dari Al-Quran yang berkaitan dengan perintah berbuat baik kepada orang. Kemudian silakan ditulis kalian soalnya untuk dikerjakan nanti di LPPD yang telah Bapak bagikan. Situ silakan jelaskan dari Al-Quran yang berkaitan dengan perintah berbuat baik kepada kedua manusia. Yang kedua, sebutkan 3 contoh karakter bagaimana kalian bisa berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, apa yang dapat kalian lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua yang merawat? Itu pertanyaan-pertanyaan itu silakan kalian jawab, dan untuk jawabannya biasa kalian kumpulkan nanti bisa di-upload atau diisi lewat link Google Form yang telah Bapak. Selanjutnya, bagaimana sikap kalian selama ini kepada orang tua? Apakah sudah mencerminkan berwalidain? Kira-kira sikap kalian yang sehari-hari kalian lakukan di rumah, apakah sudah menunjukkan berwalidain? Sudah? Alhamdulillah. Jadi kalian sudah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian, apa yang ingin kalian perbaiki atau tindakan dalam kehidupan kalian dengan orang tua? Mungkin ke depan apa yang akan kalian perbaiki untuk berbakti kedua orang tua? Silakan, ada yang mau jawab? Kira-kira cita-cita kalian atau niat kalian ke depan untuk berbuat baik kepada orang tua itu apa yang akan kalian lakukan? Sering bersalaman atau berjabatan tangan kepada kedua orang tua, berbicara yang baik dan sebagainya. Kesimpulan, berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain adalah kewajiban setiap anak yang diajarkan dalam Islam dalam hal kebaikan serta doa untuk mereka. Dan yang kedua, dari Al-Quran dan Al-Hadis menegaskan pentingnya birrul walidain sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah. Ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik kepada orang tua dapat dilakukan melalui tindakan kecil seperti membantu pekerjaan mereka, berbicara dengan sopan, dan mendengarkan nasihat mereka dengan hati yang tulus. Cara kita sebagai anak berbuat baik kepada orang. Sikap ini tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tapi juga menjadi bekal keberkahan dalam hidup kita sehari-hari. Aku setelah pembelajaran pada pagi hari ini melakukan dari awal sampai akhir pembelajaran kita sudah lampaui, dan silakan nanti dipelajari lagi pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan kepada kalian supaya pada pertemuan berikutnya kalian itu sudah betul-betul paham, sudah betul-betul mengerti, dan bisa mengamalkan apa yang telah Bapak berikan kepada kalian. Oke, untuk menutup pembelajaran